Hari ini kita sudah masuk di subtema 4 di pembelajaran pertama. Anak-anak siapkan bukunya dan kita akan belajar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu membedakan ciri berbagai jenis benda dan anak-anak mampu menjelaskan aturan merapikan benda. Dan yang terakhir adalah anak-anak mampu membuat karya kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, kita akan belajar membedakan ciri berbagai jenis benda. Anak-anak bisa memperhatikan di buku modul kalian halaman 51. Nah, di sini ada sebuah cerita. Denny sedang bermain di rumah Jojo. Jojo memiliki banyak mainan. Mainan-mainan memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bermacam-macam. Bentuk bola berbeda dengan papan catur. Warna baju Jonas atau Jojo berbeda dengan warna baju Dedi. Ukuran mobil-mobilan berbeda dengan ukuran kelereng. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Jadi anak-anak, kita dapat membedakan ciri berbagai jenis benda itu dari apa? Ya, dari bentuk, ya dari warnanya, dari ukurannya, dan dari permukaannya. Permukaannya itu misalnya permukaannya itu bentuk bendanya, permukaannya halus atau kasar, berbulu atau berlubang-lubang. Jadi seperti itu ya kalau permukaannya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan masih di halaman 51 itu ada ayo berlatih, yaitu anak-anak di situ disuruh menuliskan ciri-ciri benda. Dan jawabannya ada di kotak berikut ya. Misalnya akan bantu yang A terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan. Gambar yang A itu ada gambar yang berbentuk apa? Kita mau ini ya. Kita mau melihat ciri-cirinya. Ya, kita lihat yang pertama dari warnanya dulu deh ya. Apa warnanya kira-kira anak-anak? Iya, warnanya hijau. Sudah tahu warnanya? Hijau ya. Ketika kita sudah tahu warnanya, kita lihat bentuknya. Bentuknya bulat ya. Bentuknya bulat. Nah, jika kita perhatikan dari 3 benda, di situ ada 3 benda ya, A, B, dan C. Kira-kira bentuknya bulat, warnanya hijau, dia benda ini ringan atau berat ya? Ya, benda ini ringan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak yang B dan C anak-anak bisa kerjakan di buku modul kalian yang halaman 51 ya. Coba anak-anak perhatikan baik-baik bagaimana cirinya, bagaimana bentuknya, dan kira-kira dia berat atau ringan, bentuk permukaannya itu halus atau kasar. Jadi anak-anak bisa perhatikan dan boleh tulis ya. Nah, kita akan kembali melanjutkan di halaman 52 itu. Juga anak-anak akan mengerjakan meletakkan benda-benda berikut di rak yang sesuai. Jadi anak-anak bisa menghubungkan dan menarik garis ya. Mana benda-benda yang sesuai. Nah, ini ada boneka, ada kotak, ada buku, ada bola, ada botol air minum. Nah, jadi anak-anak tarik garis mana benda-benda yang sesuai ya. Nah, kita sudah tahu bahwa setiap mainan itu atau benda-benda itu harus dirapikan di tempatnya. Jadi misalnya akan menjelaskan aturan merapikan benda ya. Selesai bermain, Jojo selalu merapikan mainannya. Kamar Jojo menjadi rapi kembali. Jika disimpan dengan baik, mainan akan lebih terawat. Selain merapikan mainan, Jojo juga merapikan benda-benda yang lain. Merapikan mainan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Jojo. Nah, aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jadi anak-anak, aturan di rumah itu harus dipatuhi semua anggota keluarga ya.
Jika aturan di rumah tidak dipatuhi akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Berikut contoh aturan yang biasa kalian lakukan. Nah, di sini ada beberapa aturan ya. Mungkin anak-anak di rumah juga aturannya seperti contoh berikut. Ya, misalnya meletakkan sepatu di rak sepatu. Jika anak-anak habis berpergian atau nanti pulang sekolah, anak-anak harus meletakkan sepatu di rak sepatu ya, dengan rapi. Nanti kalau kita tidak meletakkannya akan terlihat berantakan dan terlihat kotor ya. Pasti orang tua kalian pasti akan marah. Nah, setelah itu merapikan buku setelah dibaca. Jadi, kalau setelah membaca buku harus dirapikan kembali. Nah, di sini ada merapikan buku selesai belajar ya anak-anak. Jadi kalau anak-anak selesai belajar di rumah, misalnya selesai sekolah online seperti ini, anak-anak harus merapikan buku dengan baik ya, diletakkan di tempatnya. Misalnya jika dia harus ditaruh di tas, taruh di tas. Jika di meja belajar harus ditata dengan rapi ya. Merapikan piring kotor setelah makan. Ya, jadi anak-anak kalau setelah makan bukan ditinggal pergi aja, ditaruh aja di meja makan, mungkin di depan TV, apalagi itu tidak boleh ya. Jadi anak-anak harus merapikan piring kotor setelah makan. Nah, sekarang Nana coba perhatikan di halaman 52 itu ada ayo berlatih. Tulislah 3 benda yang kamu gunakan di rumah, lalu tuliskan tempat kamu menyimpannya kembali benda tersebut. Jadi misalnya anak-anak bendanya apa? Misalnya anak-anak buku ya, buku atau modul. Di mana kalian menyimpan? Di tas ya, seperti itu. Dan seterusnya anak-anak akan mengerjakannya. Nah anak-anak, ternyata kerajinan itu bisa dibuat juga dari tanah liat. Nah karena anak-anak sudah membuat dari kertas beberapa kerajinan, saya akan jelaskan kerajinan yang terbuat dari tanah liat ya. Tanah liat banyak digunakan untuk membuat hiasan. Hal ini karena tanah liat lunak dan mudah dibentuk seperti plastisin ya. Jadi dia mudah dibentuk dan lunak. Ya. Selain hiasan, kita juga dapat membuat benda lain untuk digunakan sehari-hari. Kerajinan dari tanah liat dapat dibuat menggunakan tangan. Berikut contoh kerajinan dari tanah liat. Jadi di sini ada contoh dari tanah liat diubah atau dibentuk menjadi model kata ya, kayak patung kata kecil. Biasanya bisa kita taruh di dekat kolam renang sebagai hiasan, kolam hias gitu-gitu ya. Jadi bisa ditaruh patung kata ini. Nah, ada lagi juga pot. Di sini ada pot bunga ya yang dibuat dari tanah liat. Ternyata tanah liat ini kalau kita bentuk ternyata banyak atau bisa digunakan sebagai hiasan ya anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut di pembelajaran yang kedua ya. Di pembelajaran kedua ini kita akan belajar membuat kalimat perbandingan dua benda. Ya, jadi kita akan belajar membuat kalimat perbandingan dua benda. Membandingkan dua benda dapat menggunakan kosakata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Anak-anak sudah pernah belajar kan bagaimana membandingkan misalnya angka 30 dengan angka 20. Mana yang lebih besar ya? Mana yang lebih banyak? Ya, seperti itu. Nah, kata lebih besar dari atau lebih kecil dari itu bisa kita pakai untuk membandingkan sebuah benda ya. Misalnya perhatikan ini. Ukuran boneka Komang berbeda dengan ukuran boneka Mei. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Perhatikan ini ada
boneka yang dipegang Mei sama Komang ya anak-anak. Jika dibandingkan, ternyata boneka Komang itu berbeda bentuknya. Karena apa? Boneka Komang lebih besar daripada boneka Mei, atau boneka Mei itu lebih kecil dari boneka Komang. Nah, selain benda memiliki ukuran masing-masing, kita bisa lihat juga ya, ada benda yang berukuran besar, berukuran kecil, berukuran panjang, berukuran pendek, benda yang berukuran tinggi, ada juga benda yang berukuran rendah. Ada benda yang berat, ada juga benda yang ringan. Nah, itu adalah masing-masing bentuk atau ukuran benda ya anak-anak. Nah, ini ada contoh, ada gambar boneka dan jam tangan. Kita mau bandingkan ya. Kalau kita lihat dari boneka itu dan jam tangan itu, boneka lebih besar daripada jam tangan, dan jam tangan lebih kecil daripada boneka. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan ayo berlatih di halaman 51 sampai dengan 52 dan mengerjakan kembali ayo berlatih di halaman 53. Baik anak-anak, sampai jumpa dan tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan.